Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Hakim, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oke, di sini saya akan membagikan pengalaman saya ketika melaksanakan program pelatihan lapangan persekolahan 2 mahasiswa FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Oke, jadi waktu PLP 2 kemarin saya kebagian di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Oke, dan akhirnya tiba pada hari penerjunan. Kami dari UAD berangkat bersama-sama ke SMK Negeri 2 Depok Sleman, masuki ke gerbang, kemudian menunggu di parkiran seperti itu. Kita menunggu satu sama lain, dan di situ ada satpam yang menyambut, kemudian ada juga dari guru piket 5S. Jadi di sana ada piket 5S. Guru wajib menyapa siswa dengan senyuman yang manis. Kemudian setelah itu bertemu dengan satpam, guru, dan masuk ke ruang lobi. Nah, di situ karena SMK itu memiliki budaya kerja ataupun budaya industri, maka di situ ada yang namanya jalur hijau. Jadi jalur hijau ini difungsikan untuk pejalan kaki. Jadi memang kalau misalkan di industri mungkin hal itu sudah menjadi hal yang wajar gitu ya. Tapi mungkin dari anak-anak yang dari SMP kemudian menuju ke SMK itu hal yang baru. Dan di situ dikenalkan budaya-budaya industri agar mereka ketika lulus dari SMK Negeri 2 Depok Sleman ini tidak kaget terkait budaya-budaya yang ada di industri. Salah satunya yaitu penggunaan jalur hijau pada SMK Negeri 2 Depok Sleman. Setelah kita melakukan penerjunan seremonial bersama DPL, DKL, dan sebagainya, kita diterjunkan langsung ke tempat base camp per prodi. Jadi di situ ada tempat khusus dari tiap prodinya. Saya bersama 5 orang mahasiswa PVTO. Ada saya sendirian, ada Rizky Hakim, kemudian ada Kurnia Rega Nugraha, ada Bugu Subo Aji, Aldi Febri Hananta, dan Estia Rizky Amara Putri. Kita berlima bareng-bareng ke ruangan guru otomotif. Di situ kami disambut baik oleh guru-guru pamong dan guru-guru yang lainnya. Kemudian setelah itu kami ditanyai terkait tujuan kita di situ ngapain. Dan ya, teman-teman saling menjawab tujuan kita di situ PLP. Kita jelaskan PLP itu seperti apa, kemudian kita jelaskan sesuai dengan yang ada pada buku panduan. Nah, dari guru di sana itu sangat menekankan kita harus sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Universitas Ahmad Dahlan, seperti itu. Kita harus mencapai target-target seperti itu. Nah, dari situ perhatian awal dari guru yang saya rasakan. Dan menuju yang pertama terkait analisis perangkat gitu. Di tujuan PLP itu ada analisis perangkat, dan di situ kita diberitahukan bahwasanya ketika mengajar, karena di sana sudah menggunakan kurikulum merdeka, artinya menggunakan modul ajar, bukan lagi menggunakan RPP. Nah, di sana kita dikasih tahu terkait analisis ATP, kemudian CP ataupun capaian pembelajaran, kemudian fase-fase pembelajaran, ada fase E dan F karena di kelas 10 dan kelas 11. Nah, di situ kita dikenalkan dengan itu, kemudian dan di situ pula kita sudah mulai disuruh untuk membuat ataupun menganalisis terlebih dahulu CP dan ATP. Nah, berlanjut ke hari-hari berikutnya kita revisi, kita ajukan membuat ATP, kemudian ajukan revisi, membuat lagi, revisi lagi, dan sampai pada tahap kita membuat modul ajar, dan itu juga kita selalu revisi, kemudian buat lagi revisi, buat lagi revisi. Dan yang saya sukai dari guru-guru sana yaitu perhatiannya dari mereka. Kita dari guru ibaratnya tidak mematok tapi tidak terlalu ketat.
Jadi mereka dari guru-guru STEM Bio mematok yang penting dari kita bisa paham, benar-benar paham, tidak hanya sekedar paham di omongan saja, tapi paham secara pengerjaannya. Itu yang saya yang saya kagumi dari guru SMK Negeri 2 Depok Sleman terkait analisis perangkat. Dari pihak sekolah juga tidak memberikan secara gamblang terkait contoh yang sudah jadi modul ajar. Jadi kita dari mahasiswa yang magang atau PLP di sana, khususnya dari prodi pendidikan vokasional teknologi otomotif, benar-benar membuat itu secara mandiri. Jadi dari guru pamong hanya menuntut ataupun menjadi fasilitator, kita yang menemukan secara mandiri bagaimana materi-materi pada modul ajar. Dari guru pamong memberikan format-formatnya seperti ini. Bisa dilihat di link di web Kemendikbud, kemudian di contoh format dari SMK-nya, tapi tidak memberikan secara gamblang materi yang ada di SMK kita. Atau selain kita mengembangkan perangkat modul ajar dan yang lainnya, kita juga di situ melakukan praktik mengajar. Dan di hari pertama saya mengajar, jadi masih agak heran teman-teman siswa itu melihat alma mater saya ini yang warnanya orange gitu. Bahkan ketika kami berjalan ke kantin, istirahat itu kita ke kantin, itu beberapa siswa menyorak-nyorai Shopee Food dan sebagainya. Itu hari pertama ya. Hari pertama ngajar, kita istirahat, kemudian diteriaki Shopee Food dan sebagainya. Dan kita ya diam saja gitu kan. Di kelas, di ruangan bengkel praktikum, karena saya mengajar di engine kendaraan ringan, jadi fokus ke situ. Saya praktikum pada pertemuan awal di hari Senin dan Selasa. Itu jadwal mengajar saya di hari Senin dan Selasa, pertemuan awal. Di minggu pertama saya masih didampingi oleh guru pamong saya, guru pamong terdebes lah, itu Pak Zuana. Jadi Pak Zuana itu guru pamong saya, itu mengajari bagaimana cara membuka pembelajaran yang baik, kemudian cara mengajari siswa ketika praktikum, kemudian cara memberikan evaluasi kepada siswa, dan cara menutup itu diberikan semua oleh Pak Zuana atau guru pamong saya. Nah, di situ waktu praktikum saya mengamati sekali bagaimana sikap dari mereka. Sikap terhadap saya, sikap terhadap guru, dan sikap kepada teman-teman saya benar-benar amati gitu ya. Oh iya teman-teman, sedikit lupa. Jadi di sana ada satu juga dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang kebetulan sedang magang mengajar, dan itu bareng sama saya, itu satu orang bernama Yoga. Jadi saya dan Yoga ini selalu awalnya selalu berbarengan pergi ke stand itu berbarengan, karena mungkin masih masih awal lah. Jadi masih awal, kita agak harus beradaptasi dulu. Nah, kita berdua sering bareng di stand ini, kita mengajarkan terkait ini, stand itu mengajarkan terkait hal itu. Dan yang saya banggakan itu teman-teman SMK Negeri 2 Depok ini siswanya hyperaktif gitu, teman. Jadi tidak ada jarak 10 menit pun saya bisa diam. Artinya ketika saya berkunjung di stand 1, misalkan di job overhaul, nah di situ teman-teman overhaul langsung banyak yang bertanya bagaimana cara mengukur dari diameter silinder, kemudian lebar dari piston, celah ring dan sebagainya. Itu pasti aja ada yang menanyakan. Dan mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi mengenai anak-anak SMK itu, karena ya didasari oleh teman-teman saya, kemudian dosen yang bilang bahwasannya kalau di sana siswanya pintar, dan saya akui tapi memang benar pintar, aktif. Tapi alhamdulillahnya saya di sana bisa menjawab semua pertanyaannya itu teman-teman. Jadi misalkan saya nggak bisa pun, saya baca buku,
baca manual dulu, kemudian saya jelaskan kepada siswa. Jadi di situ kita belajar bareng-bareng dan mereka orangnya asik-asik ternyata, tidak sesuai dengan ekspektasi saya di awal. Nah itu di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua saya masih dibimbingi oleh Pak Zuwana juga bersama anak UNY. Itu masih dibimbing dalam membuka kegiatan pembelajaran. Nah tapi di situ peran Pak Zuwana mungkin agak berkurang. Jadi saya dengan juga anak UNY ini sudah mulai berpencar. Jadi saya sudah mulai berpencar, sudah membagi mana yang di dalam bengkel, mana yang di luar bengkel. Nah itu ya kita saling mendekatkan diri dengan siswa agar chemistry-nya kena. Oke, kemudian di minggu ketiga saya sudah mulai dilepas dengan anak UNY. Pak Zuwana sudah tidak membuka pembelajaran lagi. Kita dikasih buku absen, buku presensi, dan kita disuruh presensi sendiri, siapa yang nggak berangkat, kemudian kita laporkan dengan guru pamong. Jadi di sana siswanya saya katakan sekali lagi hiperaktif dan unik. Dan nanti pasti banyak pertanyaan yang mungkin saya anggap itu nggak ditanyakan. Nah tapi di situ ditanyakan terkait VVDI, kemudian terkait VTEC. Itu kalau mungkin saya di SMK dulu itu masih awam terkait hal itu. Tapi di SMK Negeri 2 Depok Sleman ini mereka sudah familiar dengan hal itu, kemudian ditanyakan kepada kami. Dan alhamdulillah kami juga sudah bisa menjawabnya karena di perkuliahan juga kita diajarkan seperti itu. Nah, di minggu ketiga itu kita mengumpulkan laporan-laporan dari siswa, laporan praktikum. Kemudian kita mahasiswa PLP magang mengajar ini menilai laporan mereka. Nah, kita koreksi. Sebelumnya itu kita sudah di briefing sama Pak Zuwana bahwasanya nilainya seperti ini. Nah, kita menjalankan apa yang amanah dari Pak Zuwana itu. Nah, ketika dijalankan, kita memberikan koreksi banyak. Disitulah awal mula ada siswa yang komen gitu. Ya udah, dari siswa banyak yang komen terhadap saya, Mas Nanda ini pelit dan sebagainya. Tapi yang saya sukai lagi-lagi dengan siswa sana adalah siswa sana bukan hanya mengejat saya pelit dan sebagainya, tapi mereka ada satu pertanyaan yang membuat saya kagum, yaitu mereka menanyakan seperti ini, Mas, emang bagaimana sih buat laporan agar laporannya itu bagus dan nilainya tinggi? Dan itu menurut saya itu satu pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya itu tidak menyerah atau pantang menyerah, optimis dan ambis. Oke, kemudian di minggu keempat sama seperti minggu ketiga kita dilepas, kemudian kita juga mengoreksi laporan-laporan dari mereka. Dan saya lihat banyak perubahan dari mereka ketika di awal di komen seperti itu, dan dari mereka sudah mulai ada perubahan di laporan-laporan itu. Kesimpulannya sudah mulai jelas, kemudian dari gambarnya itu menunjukkan suatu proses, bukan hanya gambar saja. Kemudian mereka juga membandingkan antara kondisi real dengan spesifikasi pada manual dan itu. Oke. Alhamdulillah adanya saya di sana dan mahasiswa UNY di sana itu memiliki ada dampak sedikit dari teman-teman siswa. Jadi ketika tadi di hari minggu ketiga itu penilaian laporan itu saya berikan komentar-komentar dan sebagainya. Kemudian di minggu keempat, alhamdulillah di situ komentar-komentar yang saya tuliskan di buku laporan mereka itu diperbaiki, dan itu benar-benar diperbaiki oleh mereka. Dan di situ saya memberikan nilai yang tinggi terhadap mereka yang sudah memperbaiki nilai itu, yaitu dampaknya. Jadi saya di sana mendengar secara langsung dari mereka ketika praktik
praktikum, saya bimbing mereka tiap jobnya, dan banyak dari mereka yang mengatakan ya senang dengan adanya mahasiswa yang magang di situ. Yang pertama, membantu pekerjaan mereka ya sedikit-sedikit, kemudian yang kedua mendapatkan trik-trik ataupun cara menemukan suatu perhitungan tanpa ribet gitu. Jadi ya di sana banyaklah yang bisa saya berikan, kemudian yang saya dapatkan juga banyak, jadi imbang gitu ya teman-teman. Jadi saya merasakan sebuah kesenangan yang mungkin belum pernah saya rasakan sebelumnya, dan karena ini pengalaman pertama saya magang mengajar di SMK. Itu saja pengalaman dari saya. Buat mahasiswa PVTO yang akan datang, mungkin akan magang di situ, saya harap banyak belajar, banyak mendengar dari guru, dari dosen, agar kita tidak diremehkan oleh siswa. Seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasrun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.